ketika perpanjangan itu lihat dulu atuh gitu. Plus minusnya gitu. Aspek keuangan dan pelayanan. Dan ini kalau dibiarkan berpotensi PDAM bisa bangkrut. Bisa. Daerah pemilihan dan alokasi kursi. Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali, seperti biasa saya hadir di ruang visual Anda. Tentu tidak sendiri, karena saya selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang dirasa penting dan bisa mengurai apa yang menjadi persoalan kita hari ini. Baik politik, sosial, ekonomi, dan apapun yang ada di sekitar kita semua di Kabupaten Garut. Saya akan hadirkan sosok yang konon kabarnya kontroversi. Bersyukurlah. Sosok ini karena banyak juga persoalan yang diadvokasi, tapi saya yakin itu berdasar pada sebuah kemampuan intelektual yang juga ingin disumbangkan untuk warga masyarakat Kabupaten Garut. Apa kemudian yang terbaik? Hari ini saya menjumpai sosok singa podium pada zamannya, tapi juga singa-singa di debat-debat yang memang luar biasa. Inilah Mas Haryono Sarjana Hukum. Sampurasun Mas. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarehat sadayana. Alhamdulillah. Nuhun. Saya ingin sekali mengagendakan pembicaraan ini sudah sangat lama, tetapi baru hari ini saya bisa bertemu. Ada banyak hal, tetapi hal yang paling menarik, ini yang paling substansi hari ini, terkait dengan hingar-bingar, sasus, desas-desus, dan juga cerita-cerita yang sudah sangat ramai di masyarakat terkait dengan Perumda Tirta Intan, perusahaan daerah air minum Tirta Intan. PDAM bahasa lamanya, Mas. PDAM. Kebetulan sih Mas teh dulu katanya Dewan Pengawas di sini. Oh iya, orang kepercayaan tangan kanannya KPM loh, Pak Rudi Gunawan. Oh iya, sampai hari ini saya yakin itu. Saya ingin kembali bicara terkait PDAM ini, ada dua hal. Pertama, terkait dengan keabsahan pengangkatan direksi, tapi kurang menarik kalau menurut saya itu. Keperpanjangan. Karena orang semua bicara. Yang menarik itu, kenapa tiba-tiba PDAM bisa mengeluarkan uang untuk kepentingan yang sebenarnya sah-sah saja karena terkait dengan publik, tapi ada sebuah mekanisme yang saya rasa harus dilalui. Apa sih gambaran terakhir? Katanya ada pinjaman gitu ke PDAM. Kemudian apa sih Mas suasana kebatinan di PDAM selama waktu dulu Mas jadi dewas? Sebetulnya kalaulah kejadian tersebut akhirnya menjadi wajar terjadi, karena sifat posisi struktur dia sebagai BUMD biasanya begitu, itu tidak lepas dari unsur-unsur politis. Nah ini bahaya tuh ya. Dan unsur politis ini menjadi hingar-bingar Garut sebetulnya. Kenapa? Ini pentingnya pemerintah daerah kembali kepada jati diri sebagai pemerintah gitu. Apa jati diri pemerintah itu? Dia harus bekerja sesuai dengan prinsip yang namanya ajas pemerintahan yang baik itu. Satu, apapun yang dilakukan oleh pejabat dari pusat sampai ke daerah wajib berregulasi, ada aturannya. Apabila itu dilanggar pasti ada masalah. Termasuk Anda melihat di PDAM? Enggak, di PDAM seperti itu. Sebentar, saya ingin memotong. Karena memang dirut dan direksi ini adalah kompensasi politik sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan. Potensi itu bisa terjadi. Dan itu yang terjadi kan? Iya. Kalaulah itu terjadi, maka ketika dia masuk dalam posisi strukturnya, jangan dibawa-bawa lagi. Harusnya melepas ya. Lepas. Kembali kepada regulasi itu. Profesionalitas. Jadi profesionalitas itu pasti ada standar. Semacam Pak Abah sekarang misalnya, pasti ada dasarnya seperti ini. Ada aturannya gitu, ada kode etiknya, ada standarnya, betul. Nah ketika itu terjadi, kembalikan ke arah sana. Kemudian yang kedua, di samping regulasi juga hak asasi manusia. Dimaksud? Ketika perpanjangan itu lihat dulu atuh gitu. Plus minusnya gitu. Katanya kan itu juga karena prestasi. Bisa. Memang ada prestasi apabila melihat tahun 2019 lah katakan. Ada prestasi.
minimal dari 12 miliar yang rugi lah, itu menjadi untung di tahun 2022 300 juta. Konversi ya? Ya, artinya tertutup tuh berdasarkan hasil LHP, BPK ataupun KAP, konsultan akuntan publik. Kemudian apa yang salah? Prosedur. Prosedur. Jadi di dalam kebijakan regulasi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, ada prosedur dan ada substantif. Kayak semacam maladministrasi atau memang tidak menutup kemungkinan? Karena itu diatur. Kalau kita melihat dari PP 54, kemudian Permendagri 37 tentang tata cara pengangkatan direksi. Dan kemudian juga di Permen 8 itu cukup jelas kok bahwa perpanjangan itu dapat dilakukan apabila memang ada prestasi sendiri. Nah, prestasi ini mesti ada hitungannya. Mesti melibatkan juga lembaga-lembaga. Misalnya, apabila akan diperpanjang 3 bulan sebelum habis masa jabatan, waktu itu kan Agustus kalau nggak salah, 2003 diperpanjang Januari. Apakah itu sah? Ya sah-sah saja. Apakah itu multitafsir? Tidak juga. Sebetulnya diperpanjang setelah adanya hasil pemeriksaan KAP dan BPKP. Tetapi itu tidak ada waktu itu. Waktu itu belum ada. Belum ada sudah. Januari. Iya. Karena di tahun 2023 itu muncul hasil pemeriksaan di bulan Februari, tanggal 28 tuh. Dan kemudian Juni kalau nggak salah, tanggal 4 itu baru muncul. Nah, itu hasilnya. Nah, kemungkinan perpanjangan ini dilakukan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan KAP yang tahun 2022. Berarti clear ya, ada sesuatu yang dilanggar dalam proses. Ada potensi yang dilanggar di sana. Makanya jadi rame. Antep nu rame. Kecerobohan yang kedua. Mas melihat disengaja atau memang karena intervensi politik sehingga PDAM sampai meminjamkan uang ratusan juta untuk kepentingan yang sebenarnya meningkirnya dipakai ngabangun rutilahu kan? Iya, sektor lain. Kenapa secara atau dipakai profesional ngebangun PSU nih. PSU misalnya pesana umum yang langsung dirasakan masyarakat. Kalau sepak bola ini kan industri, harusnya cari iklan lah gitu yang bener gitu ya. Iya aneh, kita lihat siklus perpanjangan Pak Aja, bukan Pak Aja lah, direksi ya. Direksi, kemudian muncul pinjaman, kemudian muncul kenaikan tarif. Fenomena apa itu di tubuh PDAM? Jadi ini menarik gitu. Jadi ketika, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf sekali ya, bukan berarti mengukur diri sendiri seakan-akan bagus, tidak ya, hanya secara subjektif lah. Tapi silakan objektifnya di yang lain. Jadi ketika sebagai pengawas itu per inci saya awasi gitu. Maaf sekali. Aspek keuangan, aspek pengelolaan, pelayanan sampai SDM. Saksinya kan ada 2 orang tuh. Ada Pak Jaki, ada Pak Asda pun 3 waktu itu kita ngadapin. Sampai agak malas gitu kalau mendengar Haryon mengawasi gitu. Kapan mengawasi administratif, kawan mengawasi administratif itu di dalamnya juga regulasi. Bosan sih ada. Enggak hanya kena tahu gitu. Karena memang mudah ya. Suatu milieu lingkungan organisasi ya kita lihat saja perencanaan yang di tahun berkenaan. Itu aja lihat terus gitu. Apa susahnya sih jadi yang namanya komisi Dewan Pengawas? Apalagi kan Dewan Pengawas itu kepercayaan pemilik. Ya iyalah, kepanjangan tangan itu. Dan apa yang kita apa yang dipercayakan itu kan tidak boleh menyimpang dari apa yang diinginkan oleh pemilik. Apa itu? RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah selama 5 tahun. Tahun 2024 tidak boleh atau target tercapai 90%. Hari ini baru 6, bro. Itu capaian mana? Cakupan air minum. Dan kemudian bahwa harus menjadi untung. Ya kita kejar juga. Dengan jaringan yang kurang lebih sekitar 1000 kilo nih kita sebetulnya. Itu kita lihat juga. Jadi di aspek regulasi dari manajemen keuangan, pengelolaan, pelayanan sampai kepada sumber daya manusia. Kalau dikatakan per detik mah enggak lah. Tetapi sering kali rewel. Kalau nggak tanya ke direksi, saya tanya ke SPI. Itu zaman Anda jadi dewas? Kan? Boleh tanya nanti. Jadi seakan-akan saya kaku. Seakan-akan menjadi auditor. Tidak, jauh. Seperti hantu ya Anda itu. Yang nggak tahu juga sih. Tapi kan waktu Anda jadi dewas membuktikan bahwa ada prestasi kan?
Mudah-mudahan. Iya, yang tadinya sehingga jadi kan, imbas dianggap gitu. Nah, sekarang gitu selesai. Loh kok seperti ini? Muncul pinjaman. Apakah PDAM sekarang ini sehat? Sehat. Bagus, bagus, ada progres. Tapi maaf, belum benar-benar sehat. Belum benar-benar sehat. Apa indikasinya? Apa indikasinya? Jadi keuangannya, saya mengatakan keuangan karena BUMD ini adalah bagian pengelolaan keuangan atau uang yang dipisahkan dari Pemda kan, untuk membentuk PDAM dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya. Yang paling populer itu kan 3 kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan kemudian daya beli. Nah, untuk air ini nggak terbayangkan kalau air kita buruk. Air kita buruk. Dan itu kerap terjadi kan, ada keluhan. Kerap terjadi. Ketika stunting terjadi, hanya 3 stunting berpengaruh. 1 pola asuh, 2 gizi yang buruk, yang ketiga air bersih yang tidak memadai. Jadi semua APBD itu sebetulnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan itu ujungnya di stunting sebetulnya. Yang 4,7 miliar. Dan PDAM ada di siklus itu harusnya. PDAM ada di siklus itu. Nah, hari ini hampir kurang lebih sekitar 97 miliar yang dikelola. Nah, oleh karena itu kita berharap itu dilakukan. Itu 97 miliar itu apa? Modal? Modal awal. Dari awal tahun 1970-an lah. Ya, jadi mengelola nilai gitu nilai, ya? Nilai itu 97. Untuk kebutuhan. Jadi dalam rangka reform, keberlanjutan itu berjalan terus. Mas, saya penasaran. Setiap tahun kalau tidak salah selalu meminta penyertaan modal. Betul. Harus. Itu impact-nya apa sih? Impact-nya dalam mereka meningkatkan. Sementara masyarakat masih berteriak. Iya. Mampet, nggak ngocor. Bisa kurang, ini diinjeman. Diinjeman. Maaf sekali ya. Iya. Ini kan teriak-teriak terus, kurang uang. Sampai kemarin itu juga menaikkan tarif ya. Dari Perbu nomor 43 menjadi 188. Nah, 188 pun ini belum dijawab nih sama eksekutif nih. Karena DPRD keberatan. Ya. Jadi kenaikan dari Perbu 43 ke 188 itu kenaikannya dari tarif sebelumnya 50% sampai 76%, bayangin. Jangankan saya ini kata Rudi Gunawan loh sebagai KPM pada waktu itu, saya pun tidak memanfaatkan air kata beliau kan. Ya. Sampai harus bayar 600.000. Sama seperti Dewan Pengawas, mesti bayar 400-600 ribu. Saya juga nggak pakai dendanya saja yang tiap bulan hampir 25.000. Dendanya doang. Denda doang, bener. Padahal negara itu punya kewajiban untuk melayani kebutuhan air. Wajib hukumnya, Pak. Itu di Undang-Undang 11/17 tentang sumber daya air dan seterusnya. Oleh karena itu kita ini sangat ketat waktu itu, atau berupaya untuk ketat karena saya kena sumpah demi Allah sebagai pengawas. Apalagi air. Berzikir katanya itu. Jadi sungguh-sungguh. Apakah itu hanya lisan saja? Tidak. Ya lisan. Ya tertulis. 3 bulanan. Seperbulanan. Nah kalau akhirnya pun saya menarik ini. Pola-pola semacam ini sepertinya justru diterjemahkan oleh Bapak Rudi Gunawan bahwa Dewan Pengawas dengan direksi ibarat unjing dan acing. Mas, sebentar. Ada anekdot yang mengatakan bahwa katanya nggak masalah tarif naik, tapi pelayanannya optimal. Nah, ketika pelayanan tidak optimal, menurut Anda? Ini kan jadi masalah. Optimalisasi pelayanan itu hanya 4. Satu, kualitas airnya. Itu ada Permenkesnya. 439 harus sehat. Kemudian kuantitas 24 jam. Sampai di rumah harus 0,7 bar sampai karaos netesnya. Dan kemudian keterjangkauan 4%. Itu tidak ini ya? Itu tidak terpenuhi selama ini. Belum, masih jauh, Pak. Masih jauh. Artinya kalau orang menuding ceroboh nih PDAM dalam memanage. Ceroboh. Yang ceroboh bukannya PDAM-nya, pembinanya ceroboh. Siapa pembina itu? Ada pembina teknis. Sedak dia. Ceroboh saya katakan. Ada pembina strategis. Di mana cerobohnya? Lihat aturan Perda nomor 8-nya tentang PDAM. Di sana tidak diatur bagaimana mengukur, memanage pegawai. Tidak ada pasal itu kecuali organis. Yang kedua, pembina teknis. Bagian ekonomi ini berat bekerjanya. Berat bekerja. Yang ketiga, maaf saya sampaikan, inspektorat harusnya terlibat juga. Permasalahan PDAM ini tidak hanya PDAM, coba lihat juga BIJ. Ya, banyak ya BUMD. BUMD kita juga bermasalah. Ini harus
diperbaiki bersama. Makanya waktu itu kita sampaikan, udah dorong saja. DPRD sudah waktunya tidak diam. Buruknya kinerja bupati, buruknya kinerja BUMD. Tidak hanya melulu buruk bupati, kemudian BUMD dan dewan pengawas buruknya. Tetapi juga buruknya pengawasan DPRD. Kan harus juga dia ada siklus tersendiri. Mas, kalau boleh digambarkan, PDAM hari ini di mata Anda apa sih? Sebetulnya luar biasa. PDAM apabila yang sedikit niat baik saja akan terpatik sebetulnya. Dengan melihat jumlah pegawai. Ini ada beberapa indikator ya. Jadi ada orang katanya pegawai PDAM itu nakal. Sok mabok. Gitu ya, pun maaf saya sampaikan ke teman-teman. Oknum lah ya. Oknum gitu. Tapi ketika dikasih tugas, dia mau. Tolong sanggup enggak membuat standar pelayanan. Waktu itu dia sebagai hublang lah, Kabah Hublang. Siapa? 1 minggu beres dia. 1 minggu. Artinya kalau memang benar-benar dioptimalkan ya dengan pendekatan yang bagus bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa cepat. Kalaulah Garut hari ini relatif sudah bagus ya, dari antara 27 kabupaten kita di tengah-tengah posisi 15 besar lah. 2 tahun saja ini kita bisa 5 besar Jawa Barat. Dengan lihat potensi alam, sumber air yang bagus, sumber manusia yang relatif memiliki pengalaman. Dia butuh patron. Dia butuh figur sebetulnya. Terakhir, saya ingin memberikan sebuah masukan, didengar atau tidak urusan mereka. Untuk memperbaiki kondisi hari ini, karena baik tapi kan belum tentu juga dalam persepsi banyak orang. Nih, jadi Pak Haryono sehat. Haryono ini sehat. Anggap saya perusahaan. Haryono sehat. Tetapi di kakinya ada luka. Nah ini yang harus diperbaiki. Di PDAM apa lukanya? Hanya 2. Apa? Pengelolaan aspek keuangan dan pelayanan. Dan ini kalau dibiarkan berpotensi PDAM bisa bangkrut. Makanya ada going dalam waktu berapa tahun? 2 tahun bisa bangkrut kalau dibiarkan. 2 tahun PDAM bisa bangkrut apabila itu dibiarkan. Saya akan memotong pembicaraan saya dengan Mas Haryono sampai di sini, supaya kita kemudian akan berjumpa kembali setelah mengkonfirmasi sejumlah pihak terkait dengan sengkarut yang hari ini menggelayut di perusahaan daerah Tirta Intan. Terima kasih Mas Haryono waktunya. Pak, itu Abah sehat ya semua. Jangan kapok, saya mau berbicara konteks lain. Siap. Dan ini menarik supaya ada model pencerahan bagi warga masyarakat Kabupaten. Saya undur pamit, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sampurasun.